Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waalaikumsalam. industrialis. Hari ini berbahagia kita kedatangan tamu kakak kelas Anda semua, begitu ya. Atau mungkin ada teman-teman Denny juga yang melihat begitu. Jadi ini adalah alumni teknik industri yang sudah senior. Karena sudah senior, jadi kadang-kadang saya ke kakak kelas Anda ini merasa seperti ke adik sendiri gitu ya, ngobrol juga jadi lebih ini dan ya agak berbeda dan ya. Jadi saat saya dosen muda, Denny adalah salah satu mahasiswa saya begitu dulu, dan sekarang tentu saja sudah lebih pinter dalam segala hal dari dosennya gitu ya. Mungkin saya perkenalkan atau mungkin nanti Denny bisa memperkenalkan langsung lah, Den. Silakan, Den. Baik. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Baik, terima kasih Pak Cucu atas kesempatan kali ini gitu ya. Dan kita memang alhamdulillah sejak dulu jadi mahasiswa dengan Bapak sebagai dosen muda, saya sebagai mahasiswa muda, klop dalam berbagai macam hal gitu ya. Ya walaupun ada jalan-jalan dan tanda kutip ngaco, tapi alhamdulillah Pak, dari ngaco itu bisa menjadi lempeng. Banyak hal yang memang kita pelajari gitu ya, dari inisiatif, totalitas, dan akhirnya kan outputnya bagus. Ya sudah senior Pak, atau pasti kan memang waktu berjalan gitu ya. Betul. Dan Masya Allah kalau lebih pinter memang masih jauh Pak, karena memang ilmu itu ya berkaitan dengan kondisi realita. Sepanjang kita bisa mengikuti ya insya Allah kita bisa tetap berkontribusi. Ya untuk kali ini mungkin kalau sebagai perkenalan, nama lengkap Denny Kemanugraha. Kalau nick saya lupa Pak. Ya, sekarang belakangnya aja yang inget ya. Sama depannya ya, Den ya. Belakangnya itu sama depannya 99 itu. Iya. Ya, kemudian ya dulu di teknik industri, dan angkatan buat saya sih ini 99 itu angkatan berbagai macam teknologi dan ketentuan itu ada perpindahan gitu ya, kurikulum dan segala macam. Alhamdulillah mengalami fasilitas yang baru ya Pak ya, walaupun dibuat main game segala macam, tapi itu LAN pertama kali yang dibuat, kemudian juga banyak hal yang pertama kali dulu dilakukan di di lab gitu ya. Ya baik, itu kemudian kalau tadi nyambung ke yang Pak Cucu sampaikan mengenai entry level, ya mungkin jawaban atau bukan jawaban sih, experience saya tentu tidak sama dengan experience teman-teman yang lain yang jauh sudah lebih sukses saat ini pun. Dan kami alhamdulillah dalam satu kelas, satu angkatan itu masih sering berkomunikasi, dan buat saya ada yang jauh lebih sukses dengan cerita juga yang lebih unik, tapi sejujurnya koridornya sama gitu Pak, koridornya sama. Nah kalau sekarang bagian saya, ya saya coba bercerita. Pertama, saya lulus dengan tugas akhir yang mepet-mepet Pak. Mepet-mepet dalam, bukan mepet waktunya. Kami dalam satu angkatan itu hanya kalau nggak salah itu 4 orang gitu ya yang bisa lulus pertama kali gitu ya, termasuk teman kita Pak Ratih ya. Iya. Ratih gitu, terus juga ada teman kita di luar lab, ada Maman dengan siapa saya lupa satu lagi. Oh ya, Maman kemarin baru ngobrol, Den. Kemarin baru ngontak saya, senior manager ya di perusahaan manufaktur Jepang ya, Den ya, katanya kemarin. Ini salah satu yang ceritakan jauh lebih sukses. Saya kemarin pun baru ketemu pas saya kunjungan ke site saya, terus ketemuan di Karawang, yang ngobrol, dia tertarik juga untuk nanti mungkin join di session seperti ini Pak. Betul. Gitu. Nah untuk entry level ini mungkin memang karena kalau zaman saya dulu, saya senangnya memang PPIC gitu ya, nilainya pasti A kalau memang senang gitu ya. Iya. Dengan dosen saya dulu yang terhormat Ibu Gianti ya Pak ya. Itu alhamdulillah, kemudian ya sehingga mindset saya itu waktu lulus itu dengan tugas akhir juga bicara mengenai MRP, kemudian dengan tugas praktek akhir juga dengan Pak Mul kalau nggak salah, itu juga mengenai MRP gitu ya. Pak Mul di Amerika sekarang, Den. Masya Allah. Udah lama, ya. Oh gitu ya. Iya. Karir di sana Pak Mul. Alhamdulillah. Nah,
mindsetnya memang MRP, teknik industri, karena banyak teman-teman juga lulusan di PIC. Oke lah, saya mindsetnya itu. Kemudian setelah lulus memang berbagai macam cerita unik, entah itu yang melamar ataupun memang kita punya jaringan gitu ya. Nah kalau saya alhamdulillah dikenalkan dengan salah satu senior kita juga Pak di Garmen waktu itu pertama kali di Ranca Ekek, namanya Johers, itu produksinya Marks and Spencer. Saya coba kontak beliau, jadi nah ini ilmu yang pertama memang relasi Pak, termasuk nanti di pekerjaan pun relasi ini sangat penting. Termasuk yang Pak Cucu pernah saya sarankan waktu pertama kali saya lulus itu ke Pudak ya Pak ya kalau nggak salah. PT Pudak betul. PT Pudak. Nah memang di situ saya jauh dari ketidaksiapan karena memang ya namanya baru keluar itu ya masih gelap, masih kayak anak ayam kesana kemari juga bingung. Dan ditanya memang saya masih ingat ruangan dan pulpen yang saya pakai Pak itu berbicara mengenai costing. Waduh, saya bilang costing gimana gitu ya. Dan akhirnya memang menyadari tanpa ada ilmu yang saya pahami tentang costing, ya akhirnya memang tidak diterima gitu ya. Tapi minimal dengan relasi itu, minimal kita dipanggil dulu deh, itu yang pertama. Nah cerita saya yang waktu di Johers itu, oke lah kenal, kemudian dipanggil, dan waktu itu langsung di testing dengan end user-nya itu menggunakan bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya itu British Pak. Dan kodarullah saya itu tidak pernah belajar bahasa Inggris secara formal di LIA dan lain-lain. Saya hanya nonton film dan membaca terjemahannya, jadi terbiasa aja begitu. Tapi ya memang dengan niat, dan paling penting, seingat saya berhenti dulu di pom bensin Al Maksum, di situ ada musola. Jadi selalu kalau saya ada panggilan dan memang ingin serius, ya saya coba sempatkan sholat waroha, setelah itu ya berdoa, setelah berdoa menjadi yakin gitu ya, walaupun deg-degan tetap ada. Waktu itu dites bahasa Inggris, bukan dites bahasa Inggris tapi langsung interview. Ya dengan sekuat tenaga dan mental yang ada, saya coba lakukan. Alhamdulillah mereka bilang not bad gitu kan. Kemudian juga lanjut ke tes beberapa materi-materi kecil lah gitu. Walaupun di Johers itu dari angkatan 80 berapa gitu ya, sampai 99 saya masuk, itu semua pernah masuk Pak. Artinya setiap angkatan ada. Kecuali angkatan 98 yang tidak ada. Otomatis pada saat saya ternyata diterima, dan waktu itu dengan gaji tahun 2004 juga cukup lumayan, dengan posisi langsung supervisor, karena biasanya kalau yang lain itu dengan foreman dan lain-lain, nah kalau bahasa di manufaktur. Dan waktu itu memang yang ketiga itu setelah diterima butuh penyesuaian lingkungan, karena masuk ke gedung gitu ya dengan ribuan mesin, dengan orang lain bekerja langsung cekatan, sibuk segala macam, kita itu mentalnya kenapa? Kalau bahasa sekarang mungkin insecure. Kita datang dengan menggunakan kemeja putih yang notabene itulah supervisor level, sementara yang lain itu banyak foreman yang sudah berpengalaman. Terus kita berdiri dan jangan harap ada yang mengajarkan secara sistematis, itu juga yang penting Pak. Karena itu bukan tergantung perusahaannya, tapi tergantung personal yang menerima kita. Memang ada yang tergantung dengan habit dari perusahaannya, mungkin sekelas Astra itu ada training di awal namanya OKB, orientasi karyawan baru. Di situ dijelaskan, tapi di situ tidak dijelaskan pekerjaan kita mau ngapain. Jarang. Nah, di situ itulah manfaat organisasi kita di kampus, Pak. Betul. Oke lah, tidak berorganisasi tapi minimal pergaulan gitu ya, Pak. Bukan hanya sekedar kosan, kemudian masuk kelas, kemudian ngapalin, punya nilai 100. Memang menjadi mitos, once pinter banget itu ternyata pas kerja itu nggak sepinter kuliah, jadi memang hilang kemampuan bicara kadang-kadang, tapi tidak semua ya Pak tentu. Betul. Tapi mostly lah gitu ya, karena memang terbiasa ngapalin, ujian, nilai 100, selesai. Sementara kalau orang-orang yang kita anggap di kampus itu ternyata badung lah apa, ternyata dia melatih komunikasi dengan bahasa-bahasa di saat itu. Dan pada saat masuk ke perusahaan dengan berbagai macam cerita uniknya juga jalan masuknya, itu dia udah nggak insecure lagi gitu. Betul. Gitu kan. Lebih luas ya Den ya. Biasanya yang berorganisasi lebih luas ya. Betul gitu ya.
Walaupun mungkin kalau orang tua bilang carilah organisasi yang tidak menghambat kelulusan gitu ya. Ada gitu. Nah, dari situ ya saya jujur termasuk agak kikuk, tapi alhamdulillah karena di Johars itu juga ternyata saya lihat dari direktur produksinya sampai ke supervisor itu, ini mas senior saya semua, itulah yang membantu memang sih. Itu kartu trufnya di situ. Akhirnya ketemulah ada namanya Kang Juntak. Wah, ini dulu yang nabok saya waktu di Curug, saya bilang. Alhamdulillah singkat cerita di situ memang ya untuk masalah pergaulan karena ada faktor itu menjadi lebih mudah. Tapi yang paling penting memang pembawaan kita gitu ya. Pembawaan kita pada saat masuk entry level itu memang harus speak up gitu ya. Mau berbicara, tapi memang tentu berbicara juga dengan gestur, dengan kemampuan kita berkomunikasi bagaimana. Karena gini Pak, pada saat karyawan baru itu biasanya dalam tanda kutip ada proses pembulian gitu ya. Pembulian di sini itu terutama berhubungan dengan departemen lain. Kalau dengan departemen sendiri sih oke Pak. Contoh dulu mungkin saya ada hubungan dengan mekanik, dan notabene saya itu harus minta tolong dong di setting ini, tolong setting itu. Nah kalau masih baru, lu siapa nyuruh-nyuruh saya gitu loh. Atasan kamu nggak pernah nyuruh saya. Nah ini butuh trik untuk komunikasi. Ya dengan berbagai macam cara, entah itu dalam tanda kutip mohon maaf ngopi bareng pas istirahat. Memang kita harus jemput bola komunikasi itu. Jangan kikuk. Memang ketakutan untuk berkenalan itu yang kadang-kadang harus didobrak. Kenalan saja sudah. Alhamdulillah waktu itu ada yang curhat juga dari teman-teman mekanik ke saya, itu di departemen mekanik. Ya dia menyatakan kamu beda gitu loh. Kamu tuh walaupun supervisor tetap mau menghargai. Itu simpel Pak, cuman salaman nunduk gitu loh. Salaman nunduk karena kita memang orang baru walaupun lebih tinggi gitu ya. Itu kita orang baru. Nunduk bukan berarti gimana-gimana tapi gestur. Orang kan komunikasi itu gestur yang penting. Singkat cerita, dulu saya nama departemennya itu work study Pak. Nah, sering diledek lah gitu. Work study, studi mulu, worknya kapan gitu. Nah itu memang sangat bermanfaat kita belajar. Di situ saya tugasnya tata letak, layout, kemudian jig and fixture, kemudian monitoring targeting, kemudian measurement jadi cara gerak yang benar untuk menghasilkan target yang baik itu bagaimana? Motion study ya? Nah itu Pak, ya motion study. Itu kan di buku hitam ada ya Pak. Betul. Kalau nggak salah itu. Ada bukunya Pak Ifti almarhum ya. Iya Pak. Nah di situ memang sangat terasa gitu, kebetulan ya menjalur, tapi memang butuh inisiatif. Kenapa? Nah ini juga yang saya rasakan kalau saya rekrut PIC sekarang tuh, mereka tuh tahunya kuliah, kemudian keahlian, kemudian bekerja sebagai penugasan. Yang lupa itu kan pengembangan. Artinya apa? Kita jangan sampai tahu cara kerja yang benar itu versi perusahaan kita sendiri. Ternyata versi perusahaan lain mungkin ada yang lebih efektif. Artinya memang kemampuan eksplor itu yang juga harus dipunyai untuk sekarang, karena sekarang kan jendela informasi tanpa batas. Kalau dulu oke lah bicara internet juga masih MIRC, ASLPS kan ya Pak ya, betul. gitu ya. Kalau sekarang tanpa batas, semua materi bisa dibuka gitu ya. Nah cuman waktu dulu alhamdulillah banyak pengalaman itu berbahasa Inggris yang saya tidak pernah belajar tapi harus berbahasa Inggris. Dan jangan khawatir, sekelas senior kita itu yang tahun 94 itu si Kang Juntak itu, seingat saya dia bilang translate tidak diambil, masih di kampus. Bahasa Inggris juga ancur-ancuran, tapi apa yang saya salut dari dia itu kalau belajar Pak, bawa pulpen sama buku zaman dulu. Dia belajar proses baru, itu dia tulis, jadi jangan malu gitu. Karena kita pada saat bekerja itu akan bermain dengan pengetahuan internal dulu, artinya istilah-istilah baru dan segala macam harus ditanya. Gitu. Jadi masuk perusahaan manapun pasti punya bahasa perusahaan sendiri. Singkat cerita, saya memang di situ alhamdulillah sih adaptasi juga bagus, kemudian hasil kerja pun diakui bagus, bahkan dalam waktu 8 bulan waktu itu mau dipromosikan jadi manajer, cuman sayanya keburu keluar karena persaingan dengan teman kita juga nih Pak, Ramdan sama Mas Heru. Ramdan, Mas Heru ke Tangerang. Nah kami kan alhamdulillah masih solid waktu itu. Wah, Muhammad Ramdan nih, Muhammad Ramdan. Iya Pak, Muhammad Ramdan. Iya. Yang ke keramik ya?
koordinator harian kita nih. Ya ke keramik di Roman ya Pak, di Belaraja. Ya. Magnet daerah industri itu buat kita nih entry level itu memang memacu gitu. Oke lah, lu ke Tangerang, gue juga bisa. Nyarilah gitu ya. Dan alhamdulillah dapatlah di PZ Kasen itu pengalaman saya kedua Pak. Dan yang lucu juga di PZ Kasen itu, terutama di daerah industri itu, kita memang akan berhadapan dengan orang-orang lokal yang tidak mengutamakan tidak mengutamakan bahasa kutipnya mungkin ilmunya sedikit sekali lah gitu. Jadi mereka tuh mengandalkan seperti biasa saya orang lokal gitu ya, akamsi lah gitu. Saya di Kaset itu melamar, kemudian dipanggil pertama kali ke Jakarta. Nah ini untuk teman-teman yang pertama kali ke kota besar seperti Jakarta ya juga jangan takut-takut, mesti memang ya kalau perempuan oke lah, mesti ada faktor keamanan yang harus dipikirkan pada saat pertama kali ke sana. Kalau buat laki-laki insya Allah cari waktu yang aman. Saya di sana diwawancara, kurang lebih ada 15 orang. Nah, balik lagi, mohon maaf bukan berarti sok bagaimana gitu ya, tapi memang yang saya praktekkan setiap mau masuk ke kantor tempat saya wawancara, saya nyari memang minimal di pom bensin pasti ada musola. Ya, saya 2 rakaat dulu dah itu, mau duha, mau apa, dan berdoa. Selesai itu, kalau bahasa Sunda gebrigen gitu ya. Ya. Itu kan Brajamustina mana gebring udah masuk Pak. Saudara gitu ya. Nah, dulu tuh di gedung cyber, kemudian dipanggil ke site di pabrik, dan di situ sangat kental titipan-titipan orang dalam Pak. Saya nggak ada titipan sama sekali. Saya nitip ke Kompas dulu Pak. Selesai. Diwawancara. Nah, pada saat wawancara memang kita harus pede dengan gaya gestur yang bukan tegang, harus pede dan mengeluarkan apa yang kita mampu, dan memang yang paling penting adalah komitmen. Ya. Bicara jangan ragu-ragu. Nah, itu makanya pada saat melamar atau pada saat dipanggil gitu ya, kita mesti searching ini perusahaan apa sih, historinya bagaimana, terus sekarang jabatan yang ditawarkan itu departemen apa, itu harus tahu dulu. Betul. Supaya kita kelihatan serius. Kalau nggak serius kan kita juga nggak nyari tahu ya Pak. Iya, betul. Sama milih jodoh lah gitu. Oh, ini dengan Seneng Ami kita cari tahu dia bagaimana, orang mana gitu ya Pak. Kalau tidak tertarik ngapain juga. Itu satu penting Pak, karena saya kalau ngerekrut orang pasti saya tanya, kamu tahu Alfamart dari mana? Kamu tahu Kasen dari mana? Kalau dia cuma sekedar dari web Pak, berdirinya kapan? Itu kadang-kadang saya tanyakan untuk memastikan dia interest nggak sih gitu kan. Nah, kemudian singkat cerita di PZ Kasen itu keterima, walaupun gaji saya sekitar 40% lebih rendah Pak ternyata dibanding di Ranca Ekek yang notabene Kabupaten Bandung Pak. Iya. Padahal di Jakarta ya Den ya? Tangerang sih Pak. Tangerang ya. Ya tapi Tangerang kota industri. Dan saya masih berpikir positif, oke lah. Ini mungkin gaji training, karena dulu masih ada pabrik-pabrik yang menggunakan gaji training. Setelah training baru di-up. Ternyata pas beres training juga nggak ada kenaikan. Iya. Jadi di sana tuh ya alhamdulillah, walaupun saya juga dimarahin oleh senior saya yang di Garmen itu gitu ya, nanaonan gitu kan segala macam lah. Alhamdulillah Pak, disebut minus ya enggak lah gitu ya, tapi memang semua bercukupan. Di situ saya mendapat pengalaman, kembali lagi pada saat kita bekerja, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, walaupun teman-teman ini pasti punya juga mungkin 10 hal gitu ya. Kalau saya 3 hal saja. Satu, yang kedua dalam bekerja itu pertama iman gitu. Nah ini balik lagi, mohon maaf sekali lagi nanti ke Pak Cucu ada teman-teman yang lain nanti mendengarkan. Bukan sok, cuman ya ini kesempatan saya menyampaikan bahwa apapun itu ya kita pertama kali iman. Dalam iman itu nanti nyambung disiplin segala macam nggak usah diatur, karena kalau kita sudah beriman insya Allah gitu ya. Yang kedua totalitas, yang kedua tuh ilmu gitu ya. Nah ilmunya saya waktu di Kasen itu banting setir juga, tapi alhamdulillah ilmu teknik industri memang itu tadi general gitu ya. Saya di Kasen itu sebagai packaging development Pak, bayangin packaging development. Bicara kardus, bicara kertas, bicara botol, bicara label dan segala macam. Dan itu di Indonesia tidak ada sekolahnya. Sepaham saya Pak. Tapi saya dapat Pak, bukan dari Bapak atau dari mana, saya dapat semacam kayak silabus yang fotokopian IPB terbitannya Pak. Ya dari saya lah Den. Jadi Bapak ya? Iya. Di sana kan di Bogor kan ada teknologi pengemasan, mata kuliah itu Den.
Oke, saya dapatkan dari Bapak itu, dan saya memang balik lagi kemampuan dan kemauan kita eksplor, Pak. Jadi memang kita bukan tidak bisa mengandalkan. Eh, Oke lah, ada yang memang letter luck gitu ya, nyambung dengan kuliah kita. Mungkin 80%, kalau 1% sih agak sulit ya. Tapi banyak juga yang mungkin cuma baru 10% pada saat entry level kita masuk, ilmu yang kita punya itu nyambung gitu. Selebihnya memang pengembangan, kolaborasi gitu. Nah, mungkin untuk zaman sekarang tuh bukan hanya partai politik yang kolaborasi, tapi ilmu dalam mindset kita itu juga harus berkolaborasi, Pak. Ya kan gitu. Nah, saya di packaging ya bingung gitu kan. Akhirnya saya ya mau nggak mau, dulu juga internet terbatas, tapi alhamdulillah ada aja gitu kan. Dan semboyannya waktu itu adalah without packaging is naked gitu. Ya, artinya kan tanpa packaging telanjang. Itu ilmu baru. Dan kemauan belajar dan totalitas waktu yang memang harus disiapkan. Nah, ini teman-teman entry level ya 1-5 tahun itu ngebangun. Jadi bukan masalah lupakan, tapi saya tahu juga mungkin umur 23, 24 itu juga sudah kejar-kejaran dengan perjodohan gitu ya. Tapi ya kita mesti manage lah gitu ya, mesti manage. Sabtu Minggu pun kita mesti kalau perlu ya ke kantor untuk belajar. Curilah waktu untuk belajar, Pak. Karena waktu di Senin sampai Jumat, ya alhamdulillah gitu ya, pekerjaan kita tuh nggak pernah selesai gitu. Sabtu Minggu lah yang memang saya kolaborasikan dengan kebutuhan pribadi, juga dengan kebutuhan pengembangan pekerjaan gitu ya. Nah, di situ saya kurang lebih 1 tahun kurang 2 minggu, Pak. Dan masih ter-challenge gitu, karena kalau memang salah satu yang menjadi pertimbangan pindah-pindah itulah pernikahan gitu ya kalau buat saya. Harus ajak. Nah, waktu itu kan belum menikah, saya masih lamar-lamar, dan di situ ada lamaran untuk Nike, Pak. Kan saya sempat cerita ke Bapak, saya pernah di Nike gitu ya. Itu sebesar korek api saja, buat saya sih itu nih bohong kali. Ternyata saya lamar, ternyata dipanggil. Nah, ini yang menarik, Pak. Tapi sebelum ke Nike, masih di Kasen itu, Pak. Nah, ini juga di Kasen itu saya back office ya, artinya bukan orang produksi. Nah, salah satu kadang-kadang balik lagi, entry level itu butuh disupport dengan mental yang kuat. Karena orang office, orang baru entry level, masuk ke lantai produksi, itu takut ngelihat orangnya, takut ngelihat suasananya, wah segala macam nggak enakan gitu ya. Betul. Dan waktu itu pun sama, Pak. Direktur produksi itu manajer produksi itu rata-rata garang-garang gitu ya, jarang yang rapi pakai berdasi, senyum nggak pernah, Pak, jarang sekali orang produksi senyum gitu ya, yang ada ruwet gitu ya, bicara reject, bicara segala macam. Dan waktu itu ada namanya Pak Edi, itu tinggi besar, hitam gitu ya, wah itu serem. Dan memang kalau pas saya ke sana, Pak, saya timnya Pak Erwin dari packaging, saya minta izin mau trial di lens sekian, tanggal sekian. Pernah saya nggak dijawab sama sekali dan beliau pergi. Itu mental, Pak. Itu mental yang harus kita ini. Jangan apa ya, makanya balik lagi, untuk adaptasi itu butuh unik-unik lah, nggak bisa distandarkan. Kita lihat orangnya kayak gimana atau segala macam, memang kita pun ya intinya harus cari cara yang memang Pak Edi ini orangnya gimana sih gitu kan. Saya belajar akhirnya ke senior-senior saya. Kenapa ya dicuekin ya gitu kan. Nah, oke lah. Alhamdulillah waktu itu yang kedua kalinya saya datang dijawab. Dia bilang, saya masih ingat di lantai 2, dia bilang, ngerepotin aja kamu. Anak Erwin ya, iya Pak, trial. Gitulah biasa. Ya udah kamu ke Nanan aja. Nah, inilah saya berpendapat efek doa yang saya panjatkan sewaktu masuk itu bukan hanya memasukkan saya ke perusahaan yang saya lamar, tapi juga memberikan jalan selanjutnya selama saya di perusahaan itu. Dan qadarullah, Pak, ternyata Nanan itu angkatan kita 94. Oh, iya. Teknik industri, letter luck, Pak, teknik industri. Iya. Dan orangnya sangat enak, dan beliau pun sudah punya pengaruh yang kuat di sana karena sifatnya kebapaan gitu, Pak. Dia tuh. Sampai hari ini, kemarin hari Rabu saya juga badminton sama dia di Tangerang tuh. Jadi ya saya ceritakan nih, nanti mau ini ya, nanti kalau masih perlu saya situlah saya bilang. Sekarang dia kerja di Color Park, jadi salah satu pabrik tinta Australia. Nah, dari situ ya akhirnya balik lagi, relasi itu penting, baik itu eksternal maupun internal. Itu akan mempermudah kita, karena kalau kerjaan itu, Pak, sekalinya tahu,
ya sudah begitu-begitu aja. Ya, rutinitas aja jadinya kalau pekerjaan mah ya, betul. Ya memang nanti ada perubahan, entah itu teknologi yang berubah dan Betul, segala macam betul. gitu. Tinggal ngikutin lah gitu kan. Tapi yang dalam pekerjaan sampai hari ini pun untuk memperlancar pekerjaan, output yang bagus itu adalah kemampuan memang komunikasi gitu ya, kolaborasinya Ya, itu. betul. Nah itu. Nah singkat cerita sampai saya melamar ke Nike, ini masih entry level kan, saya 2004 September kan lulus, 2 minggu kemudian kerja dan di Kasen itu sampai 2000 kalau nggak salah 2006 kurang gitu ya. Nah 2006 itu saya ke Nike dengan, nah ini yang lucu Pak di Nike itu, perusahaan Amerika sebesar Nike waktu saya dipanggil itu disuruh ke salah satu pabrik sepatunya di Tangerang, memang itu yang cukup besar namanya Pratama. Ya. Masuk ke sana, walaupun saya punya paman Pak, paman saya itu memang driver, tapi driver presidennya Nike Indonesia. Namanya kalau dalam sistem keamanan informasi yang wajib dicurigai itu adalah supir direksi. Hati-hati gitu ya Pak. Nah, saya masuk tapi saya nggak ngomong ke dia gitu ya segala macam, saya masuk aja dan kembali lagi lah seperti biasa yang saya katakan tadi, berdoa dengan sungguh-sungguh dan sebelum masuk pasti ya bukan pasti sih, insya Allah seingat saya sholat 2 rakaat selesai gebrigen deui Pak. Iya. Masuk Pak ke pabrik sepatu itu bukan lahan yang kecil-kecil ya dibanding garment. Pabrik sepatu itu minimal punya 8 sampai 10 gedung minimal. Sehingga dia bisa berhektar-hektar lah gitu ya. Iya. Masuk ke situ Pak, kemudian dipanggil, saya kirain dengan cara yang psikotes, interview. Nah ini buat teman-teman entry level tuh cara mereka ngerekrut kita ya macam-macam Pak. Betul ya. Tidak selalu sesuai dengan tahapan psikotes, interview awal segala macam lah gitu ya. Di Nike itu, saya pas masuk itu namanya ruang oval, memang benar Pak, oval bentuknya. Saya masuk tiba-tiba suruh duduk di tengah seperti terdakwa dan di depan saya ada 12 orang Pak. 12 orang yang masih muda-muda juga dengan pakaian yang tidak normal Pak. Tidak normal gimana Den? Mohon maaf, namanya Nike mungkin dia pun endorsement karyawannya Pak. Ya. Ada pakai baju running Pak, ada yang pakai baju tenis Pak. Ya alhamdulillah tidak ada pakai baju renang gitu. Itu betul Pak. Dan saya langsung keder karena apa? Saya formal Pak, hitam putih, sepatu pantofel, cukup lah gitu ya. Iya. Saya termenung mau diapain gitu. Nah, setelah itu 12 orang dan ngomongnya itu bukan orang formal, lu gue aja. Oke, ini Denny ya. Oke, nanti siapa duluan? Gue aja lah ya, duluan nanya doang segala macam lah gitu kan. Tapi akhirnya mereka sepakat 12 orang ini ternyata adalah manajer auditor di masing-masing pabrik Nike yang tersebar di Indonesia. Salah satunya di Fengtai di Banjaran, Pak. Iya. Nah, ya udah, saya kirain mau ditanya apa, Pak. Masya Allah, Pak. Disuruh nerangin Six Sigma pakai bahasa Inggris. Waduh. Kita waktu itu belum populer ya, ini Six Sigma tahun 2003 waktu saya tesis dengan almarhum Pak Ari Samadi, saya kan mengajukan MRP melanjutkan Kang Ajis ya Pak, pakai bikin pemrograman pakai Borland Delphi. Ya, Pak Ari Samadi pernah ketawa, kamu bisa pakai Excel enggak? Enggak Pak. Pakai The Base enggak bisa Pak. Gimana ceritanya bisa kamu bikin pakai Borland Delphi, ini aja nggak bisa, sambil senyum ya. Iya. Ada orang belakang Mas, barulah dia ketawa. Tapi oke, whatever lah, mungkin bahasa sekarang begitu ya. Iya. Six Sigma saya mau ngambil Pak awalnya Pak, sudah diskusi dengan Pak Denny Gunawan, dengan Pak Mul juga sudah diskusi mengenai Six Sigma itu gitu ya. Dan saya beli bukunya di Gramedia TSM Pak. Itu karangannya Thomas Pisdek, warna covernya biru. Cuman saya nggak bisa sebutin halamannya karena sudah bacaannya sudah agak bingung karena memang statistikalnya itu sangat menonjol. Tapi apapun itu saya pernah baca di ITB juga, di beberapa artikel. Karena memang dulu selain tertarik PPIC, saya itu di Unjar itu dulu tertariknya dengan manajemen kualitas. Sampai hari ini saya masih ekspertisnya di situ di Alfamart pun seperti itu. Singkat cerita ya sudah, saya coba apa yang saya karang dan itu wajib pakai bahasa Inggris lagi, Pak. Saya dikasih spidol, jadi terbayang Six Sigma belum yang pernah dikuasai, boro-boro dikuasai, baca aja juga masih jelimet.
Iya, iya. Kemudian harus nerangin pakai bahasa Inggris. Statistik saya awalnya nilai C, Pak. Yang Iya, apa, iya. Pak? Bukunya itu yang Walpole gitu ya. Heeh, heeh. Kalau istri saya, Lia kan nilainya A, kalau saya C. Itu kalau boleh dibilang blank, Pak. Blank. Dulu pernah nanya juga ke siapa Pak dosen muda dari ITB itu yang otomasi saya dulu Pak Pak Titah Titah ya. ya, Pak Titah Ya, ya, Pak ya. Titah. Dokter Titah ya. Alhamdulillah saya dari Pak Titah dengan singkat tapi jelas. Oh, kenapa Six Sigma itu pas 6 Sigma, kenapa tidak 3 Sigma? Beliau jelaskan. Itu yang paling saya ingat dari Pak Dr. Tita. Saya jelaskan, Pak. Saya jelaskan, gambarin kurva. Nah, itulah kadang-kadang kalau sudah nyemplung dalam satu kondisi, daripada kita mundur nggak mungkin, ya sudah, lakukan apa yang kita bisa. Mau ngaco, ya ngaco saja sudah gitu. Udah pasrah gitu ya. Di sini, tapi sengaco-ngaconya, karena mereka pun tidak paham Six Sigma sebetulnya. Betul. Cuma waktu di Nike itu ternyata ada perbaikan quality proses itu based on Six Sigma. Jadi mereka tuh istilahnya baru dengar juga. Ya udah, saya pun dengan sekuat tenaga, oke, Six Sigma itu 6 Sigma. Kenapa 6 Sigma? Yang sekarang tuh berapa? Terus ada TQM. Nah, itulah apa namanya integrasi antara metode yang lama perkembangannya sampai dengan metode terkini. Kita bisa milestone-nya itu kita bisa jelaskan, itu pun amazing buat mereka. Ya. Cuma 15 menit dengan keringetan yang banyak, alhamdulillah suruh duduk dan dinyatakan langsung diterima, coba Pak. Ya, luar biasa ya Denny. Nggak lewat HRD. Nah, inilah keunikan masing-masing dalam merekrut. Saya bilang sekelas Nike ngaco begini, tapi ya itulah buat mereka mungkin itu diperbolehkan. Betul. Dan ada salah satu Pak Niko, namanya manajer saya yang di Nike itu, ya dia lulusan Parahyangan. Dia ngomong ke saya, oke, apa istilah, lu milik gue ya, katanya. Lu orang Bandung kan? Oke. Nanti kita di Banjaran. Dalam hati rumah saya ke Feng Tai itu cuma 1,7 kilo, Pak. Iya. Oke, saya cerita di Nike, memang saya tidak lama, tapi di sana saya ditugaskan sebagai product integrator auditor. Jadi bukan hanya mengaudit produk, tapi memang mengaudit keseluruhan sistem daripada perusahaan tersebut, sampai ke catering, sistem kesehatan, personaliaan, itu semua diaudit. Gitu. Dan ini buat teman-teman juga entry level, balik lagi, mentalitinya harus kuat dalam artian percaya diri, tapi memang tetap harus dipupuk dengan ilmunya tadi. Kan waktu saya masuk ke Feng Tai, Pak, hari pertama, saya jalan kaki, dan dengan pakaian yang formal, tanpa badge gitu ya, tanpa ID card dulu karena belum dikasih. Dan orang Nike itu kan kalau di kantornya itu sangat dilindungi karena mereka memang buyer kan Pak ya. Iya, betul. Saya aja nanya, saya mau ketemu Pak Niko, langsung dibentak sama satpam, dan kalau mungkin zaman sekarang viral itu karena memang agak dilecehkan secara bahasa. Iya. Tapi pas saya masuk emang saya juga ngerti sih kalau memang mereka sangat keras ada tiba-tiba orang menanyakan seorang karyawan Nike di kantor kontraktor gitu ya. Kan itu sebutannya pabrik kontraktor. Iya. Alhamdulillah, singkat cerita, setelah saya diisolasi di satu ruangan, datang perwakilan dari teman-teman Nike, di situ berubah 360 derajat, Pak. Langsung pakai mobil golf, itu dibukain. Apalagi pas saya dapat badge, saya ketemu dengan anak 97 namanya Ruby. 97 Unjani, Pak. Dan ada Kang Denny, itu suaminya Lia, Pak. Lia yang Bandung. Yang Lia Ventolina ya. Betul ya, itu kerja di situ. Pas saya masuk, mereka belum tahu saya itu auditor Nike, mereka akrab, ya saya pun akrab saja, nggak ada masalah. Rangkulan, oh mana lah bisa di dia segala macam. Iya. Ternyata papasan dengan orang Koreanya dimarahin, Pak. Artinya etika tata krama ke auditor Nike itu tidak begitu. Lah saya juga kan belum paham karena baru hari pertama. Betul. Banyak teman SD saya dan segala macam, Masya Allah saya bilang. Tapi memang menjadi jaga jarak karena apa? Ya saya dari Nike gitu, Pak. Nah singkat cerita, memang dalam pekerjaan pun teman-teman memang tergantung posisi kita. Ya kalau tadi saya sebagai auditor Nike, saya berhak untuk meng-cancel pengiriman sepatu kemanapun kalau memang saya menemukan sesuatu. Artinya powerful, Pak. Iya. Saya pernah nyetop satu line karena saya sambil belajar di gedung produksi.
mereka sepatu tuh begini-begini segala macam, ternyata kok gede sebelah ya gitu. Karena masih belajar, saya nggak berani mutusin dong. Saya bawa ke senior saya. Ya. Senior saya dengan entengnya begini, ya udah lu stop line aja. Stop line. Stop line gimana, Bos? Lu ngomong sama direktur produksinya, lu bilang stop line. Oke, sekarang. Saya masih belum berani, Pak. Stop line kebayang, Pak. Ribuan karyawan dalam suatu gedung itu nanti berhenti akan gitu ya. Berhenti, Pak. Kayak saya tinggal mencet tombol, Pak. Kalau di TI itu apa namanya? Ya semacam andon lah gitu ya. Iya. Nah, masih ingat kan, Pak? Oke. Iya. Asisten nggak akan lupa, asisten lab prod. Nah, akhirnya saya beranikan yang personil begitu, dan benar, Pak. Saya pencet itu, semua berhenti, dan ownernya langsung datang ke saya, gimana? Itu keringatan lagi saya. Waduh, sebenarnya gimana? Ya, ini tetap di backup dari senior saya. Oh, dan itu jadi masalah besar karena mau masuk ke packaging itu kok apa namanya besar sebelah. Akhirnya dilakukanlah audit gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu nanti ada seksi yang Anda lamar dan Anda nanti kerjakan itu harus dipahami juga sih, ini posisi ini gimana sih di perusahaan itu? Apakah pelaksana, konseptor, atau memang berbicara dengan powerful-nya juga harus dilihat. Supaya kita bisa nanti berkolaborasi itu tidak salah apa ya, tidak salah jalan gitu ya. Nah, di situ saya sebagai orang lugu juga ya belum bisa menempatkan posisi saya sebagai auditor gitu. Tapi semenjak itu sih alhamdulillah ya, walaupun agak busung dada karena memang itu kebutuhan, ya sudah, tapi kan bukan berarti sombong ya. Bahkan saya bilang dalam satu gedung itu kurang lebih ada 7 toilet. Saya iseng aja waktu itu ngobrol, Bu, ini kenapa sih warnanya apa namanya? Itu sambil bercanda sebetulnya. Warnanya hijau biru gitu kan. Kan nggak ada ini juga, nggak ada keharusan juga. Besoknya jadi hijau semua, Pak. Oh gitu. Nah, itu kita harus paham. Kita harus paham. Oh, posisi saya tuh kok bisa se-powerful itu loh. Artinya, setelah kita tahu posisi kita itu powerfulnya seperti apa, ya kita gunakanlah untuk mengembangkan ide yang ada di sini. Ya, betul. Nah, kalau kita punya ide, tapi posisi kita ternyata kita itu adalah pelaksana, agak sulit untuk menggolkan ide ini gitu kan. Tapi kalau kita konseptor, ya oke lah gitu. Tapi apalagi konseptor yang kadang-kadang ada satu departemen yang langsung di bawah presiden direktur, seperti bisnis controlling biasanya di bawah langsung presiden direktur. Kita ngomong apapun langsung bunyi gitu, Pak. Nah, itulah kesempatan buat kita berkreasi sebetulnya. Tapi kalau mohon maaf gitu ya, karena memang ini realita, kalau pelaksana, Pak, wah, repotlah untuk eskalasi. Oke. Di Nike saya hanya bertahan 1 semester saja karena memang ada internal case yang istilahnya saya tidak nyaman gitu ya. Nah, ini balik lagi teman-teman, pekerjaan itu memang awal-awal ya kita telan lah, nyaman nggak nyaman, besar gaji itu telan aja dulu. Iya. Mungkin ya ukurannya masing-masing lah gitu ya. Kalau saya ya rata-rata kalau dalam 1 semester tidak nyaman dan masih ada kemauan untuk nyari, ya sudah silakan. Akhirnya saya pindah lagi dari situ, tapi belum pindah sih waktu itu, saya nganggur 2 bulan dan kebetulan teman kita juga, Pak, teman sekelas saya, Reza gitu ya, juga resign. Reza Suryawardana. Betul, Reza Suryawardana. Itu mantan Juhers juga, jadi satu kloter dengan saya, tapi beda angkatan. Nah, di tambang katanya Denny sekarang ya? Ya, sekarang di ITM, Pak, itu tambang terbesarnya milik Thailand. Iya. Nah, kemudian nganggur berdua, bertiga gitu, akhirnya ya sudah rehat dulu. Setelah itu saya waduh 2 bulan kok kerasa pusing gitu. Akhirnya menggunakan jejaring lagi. Jadi teman-teman itu jejaring itu perlu. Akhirnya saya ketemulah senior kita, Pak, itu namanya sama-sama Denny di Tanjung Priuk, di KBN kawasan Berikat Nusantara Priuk, di Garmen juga. Ya waktu itu saya bilang, aduh Garmen lagi, ya nggak apa-apa lah, yang penting saya nanti nyari lagi, ya namanya manusiawi ya, Pak. Betul. Oke. Opportunity juga sifat oportunis itu boleh kadang-kadang gitu ya, tapi lihat kondisi lah. Waktu itu saya datang ke Tanjung Priuk, kemudian ketemu dengan dia yang sudah menjadi manajer produksi, kemudian dinyatakan diterima, walaupun dengan kontrak seumur hidup waktu itu gitu ya, karena di perusahaan-perusahaan seperti itu kadang-kadang gitu. Tapi yang menarik, nah ini juga kita balik lagi, makanya kenapa yang pertama itu iman, Pak.
waktu saya keluar dari Kasen, saya itu satu kosan dengan yang satu kampung di Banjaran, dan dia sudah bekerja di Alfamart waktu itu, teman saya tuh. Ya, ya, ya. Nah, satu kosan akrab. Nah, kemudian saya keluar dari Kasen, saya kerja di Nike, otomatis saya keluar dari kosan, saya pulang ke Bandung, dan waktu saya menganggur, saya ngelamar kemana-mana, wallahi, saya bawa lamaran tuh 5, Pak, 5 amplop. Saya titip ke teman 1, 2, 3, dan salah satunya tadi ke senior kita, Kang Denny di KBN Priuk, dan dinyatakan nanti akan diproses. Saya pulang ke Tangerang ingin menemui Kang Nanan tadi, Pak, senior kita 94 tadi, yang di Kasen. Itu kosannya dekat dengan teman saya yang tadi kerja di Alfa. Saya turun dari bis, ketemu di gang sempit nasi Padang, ketemu dengan teman saya yang sekampung itu. Nah, ini harus teman-teman sadari, walaupun teman-teman masih muda, tapi memang harus mulai semua itu Allah sudah atur gitu. Saya ketemu dia, Dra, kemana? Bla 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 bla. Ada lowongan di Alfamart. Ada, tapi buat anak buah saya, kata dia gitu. Departemen SOP itu, Pak. Ya. Dia lulusan Pasundan Manajemen. Oke lah, saya titip, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Oke. Nah, balik lagi, jejaring tadi Pak yang bermain memang. Jadi hampir dari seluruh pengalaman saya, bermainnya jejaring, kecuali di Kasen ya, itu murni. Keterima, singkat cerita, dua-duanya proses, yang di Priuk sama yang di Alfamart. Di Priuk diterima, dan kodarullah saya harus kos di Warakas, itu daerah Bronx gitu ya. Tapi setelah saya tes di Alfamart pun ternyata besoknya, waktu saya belajar di garmennya di Priuk itu, saya ditelepon sama Alfamart, diterima. Yang tidak boleh ditiru sih, yang tidak boleh ditiru ini. Baru sehari saya langsung kabur lagi gitu ya. Tapi ya itulah pilihan ya. Tapi memang harus ada etika. Senior kita pun pasti akan memahami lah gitu ya. Singkat cerita, disitulah di Alfamart. Walaupun saya ditelepon lagi Pak sama manajer saya di Kasen, katanya kamu udah keluar dari Nike. Oke lah, lu bisa balik lah gitu kan, coba. Nah ini balik lagi tadi. Pada saat kita bekerja itu memang, mohon maaf gitu ya, memang masing-masing punya passion, masing-masing punya prinsip. Tapi kalau buat saya, kalau saya yang butuh ya oke lah, prinsip-prinsip yang saklek itu saya hilangkan dulu. Artinya apa? Bicara totalitas gitu ya. Nah, manajer saya di Kasen itu senang saya totalitasnya itu ya, karena saya ngekos juga sebetulnya ada kondisi juga yang saya manfaatkan. Daripada di kosan panas, air bayar, AC juga baik, yaudah saya mending ke kantor, internet gratis, air gratis, AC nyaman gitu ya. Tapi beliau memperhatikan gitu, dan beliau ternyata pernah tahu saya itu ke kantor, kemudian saya juga kadang belajar, dan kebetulan kan Kasen itu PMA, atasan saya yang orang UK pun senang segala macam tadilah. Jadi bikin experience gitu atau portofolio yang bagus. Saya ditawari balik lagi, diiming-imingi dengan nanti akan dikuliahkan di Australia selama 1 tahun untuk packaging segala macam. Cuman balik lagi ya ada rasa nggak enak dan lain-lain memang waktu itu. Akhirnya ya sudah saya putuskan di Alfa. Sampai sekarang ya Den di Alfa ya? Sampai sekarang sudah baru 15 tahunan coba. Ya, udah sangat senior lah Den. Den ini kan ada data Den. Silakan. Alumni kita ini biasanya dari entry level ke manajer itu butuh berapa tahun ya? 5 sampai 8 tahun biasanya. Iya. Nah, oke. Mungkin respon pertama saya ya balik lagi. Masing-masing punya cerita, punya kondisi, tapi kalau yang saya perhatikan ini memang gini ya, cerdiknya jalan masuk ke suatu perusahaan. Maksud saya begini, jalan masuk ke suatu perusahaan itu bolehlah saya katakan dua jalan. Satu, jalan lamaran yang memang langsung to the point, posisi apa. Misalkan ada, sekarang lagi butuh SOP staff. Teknik industri, manajemen, umur sekian, biasalah syarat. Tapi memang kita nggak tahu ada jalur yang kedua, itu jalur manajemen trainee. Ya, betul. Nah ini memang jarang ada yang tahu, tapi supaya kita bisa tahu, sebetulnya googling pun akan kelihatan, karena perusahaan-perusahaan sekarang itu cukup terbuka untuk open informasi rekrutmen. Tinggal di searching saja gitu ya. Misalkan kalau di googling sekarang tinggal misalkan di Astra ada MT atau tidak, nanti Google akan jawab gitu kan. Nah, jadi pertama mungkin saya soroti itu dulu Pak.
Oke lah. Kalau pengalaman saya masuk memang jalur normal gitu, bukan MT. Oke, saya dulu officer. Kalau officer tuh ya foreman lah kalau di pabrik. Nah, kondisi yang kedua yang bisa booster kita karir, memang pengembangan dari departemen itu. Nah, ini pada saat teman-teman itu masuk ke satu perusahaan di departemen tersebut, oke lah 3 bulan fokus dulu untuk probation gitu ya, atau kontrak 1 tahun fokus dulu lah gitu. Jangan tanya-tanya yang sifatnya lu baru mau masuk kok udah mau pindah ke departemen lain, lu gimana? Jangan gitu ya. Kita attitude dulu. Seperti sedekah kita beri dulu baru kita nanti akan ada hasilnya. Nah, di situ memang waktu itu departemen saya sedang pengembangan, Pak. Dan kembali lagi, teknik industri itu kalau dalam posisi konseptor itu harus memainkan peran. Contoh, Pak, sampai hari ini Fishbone itu masih favorit analytical thinking. Fishbone diagram ya. Fishbone itu padahal kalau baca di bukunya itu sudah ditemukan tahun 70-an kalau nggak salah gitu ya. Nah, jadi gini, untuk teman-teman yang memang harus mempersiapkan gini, kita itu boleh dibagi 2. Kita itu masuk ke satu perusahaan bisa menjadi posisi pelaksana atau konseptor gitu. Kalau pelaksana mohon maaf tanpa menyinggung teman-teman yang masuk di produksi, itu buat saya tatanan pelaksana, Pak. Walaupun nanti kalau sudah manajer harus punya kemampuan mindset konsep gitu ya, bisnis proses dan lain-lain. Tapi kalau kita masuk ya sudah kita kerjain apa yang ada di depan mata kan gitu Pak, kalau produksi. PPSC pun sama sebetulnya, langsung handling dengan komputer, dengan laptop, bicara data Excel, malah selesai itu, habis waktu di situ. Tapi kalau seperti departemen saya dulu yang SOP itu mengkonsep karena manajemen cuma tinggal ngomong, contoh gini Pak, ini di Alfamart itu apapun di SOP kan, maka ada satu manajer yang agak tengil ke saya dulu gitu, tapi alhamdulillah jadi sahabat sekarang. Pas ketemu semua aja lo SOP-in, kencing nggak jadi SOP-in. Kalau perlu harus saya bilang gitu. Iya. Karena bicara kesehatan saya bilang gitu kan. Karena saking di Alfamart itu detail banget SOP-nya, maka ada ribuan produk. Oke lah. Nah, kemudian kalau bicara konseptor, makanya teman-teman entry level pada saat membuat tugas akhir itu harus betul-betul diresapi, Pak. Karena tidak mudah untuk punya mindset pada saat kita di perusahaan itu bagaimana sih menentukan masalah, identifikasi masalah. Betul. Terus kalau identifikasi itu yang mau kita masalahin itu apa sih, penyebabnya apa? Bahkan saya kalau sekarang ada tim saya yang baru itu, saya selalu ajarkan 2 konsep, 1 PDCA, 2 IPO. Nah ini kalau IPO konsep saya sendiri gitu ya. Artinya apa? Kalau PDCA oke lah gitu ya, itu manajemen pekerjaan mereka. Tapi kalau IPO, pada saat kamu dikasih tugas, yang harus kamu tahu awal itu apa? Ya saya mesti ngerjain apa? Ya jangan begitu. Saya bilang maksudnya gini. Oke lah kita masak gitu ya. Disuruh masak donat. Apa yang perlu kamu ketahui? Tepung, Pak. Salah, saya bilang. Kenapa salah? Nah, ini mindset umum mahasiswa mau yang IPK 3,9, 3,4 gitu ya. Mohon maaf yang komplot juga banyak dan yang langsung bagus juga banyak gitu ya. Tapi di Jakarta makanya kenapa perusahaan-perusahaan itu jarang jarang memprioritaskan lulusan Jakarta, Pak. Atau lulusan domisili lah gitu ya. Iya. Ya saya ngomong Jakarta, kalau domisili Bandung saya menjadi salah. Oke, Jakarta aja gitu ya. Kenapa? Pertama, attitude-nya, Pak. Mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman yang di Jakarta gitu ya. Tapi mostly begitu. Walaupun ada beberapa yang baik gitu ya. Attitude. Kedua juga belum apa-apa, itu tadi negosiasi gaji yang selangit. Ya itu mah gaji gua kali kan gitu bahasanya. Iya. Terus yang ketiga, pengetahuan untuk tadinya tuh. Saya kan nggak nanya mengenai sistem informasi itu bagaimana segala macam, enggak. Yang saya tanyakan, oke, kamu nanti akan posisi di sini. Saya butuh apa dari kamu? Flowchart kamu bisa nggak? Nonsense, Pak. Flowchart itu basic dari yang saya tanyakan itu nonsense, Pak. Nonsense dalam artian blank aja udah gitu. Iya. Nah, artinya ke teman-teman teknik industri Unjani khususnya, resapi pembuatan tugas akhir. Karena tugas akhir itu secara tidak langsung membimbing kita nanti di perusahaan itu. Kalau sekarang begini, kalau kita dapat tugas misalkan, ini kayaknya nggak ada yang nggak efektif nih.
lembur di DC itu kok makin meningkat gitu. Manajemen kan belum tahu sebabnya. Dan bukan tugas manajemen mendetilkan apa. Itu ditugasin ke kita dengan bahasa yang sederhana, tolong dibantu, selesai Pak. Dan kita nggak mungkin nanya ke manajemen, kira-kira apa Pak yang menjadi masalah? Atau itu mah jobdesknya kita. Gitu. Nah, dari situlah ilmu atau tahapan membuat tugas akhir itu dipakai. Iya, persis ya. Cuman kalau tugas akhir kan kita sepakat dulu mau bahas apa, oke lah itu sebagai awalannya sudah jelas. Betul. Tapi kalau di perusahaan kita benar-benar disuruh masuk ke hutan yang nggak jelas supaya jadi jelas. Betul, ya. Artinya kemampuan identifikasi masalah. Nah, untuk mengidentifikasi masalah ini juga perlu background ilmu yang cukup kolaboratif tadi gitu ya. Yang ngomongin lembur apa sih alatnya? Nah, makanya 5M itu juga perlu, bukan 5M pandemi, Pak. Ya kan, Pak? Iya. Sudah lupa ya mungkin bicara material, money. Nah, itu harus dipahami gitu. Karena masalah itu ujungnya kalau pakai tadi teori 5M, ya sudah di antara salah satu itu gitu kan. Betul, problemnya ada di situ ya. Betul. Nah, artinya sekali lagi ke teman-teman, pahami konsep itu, konsep tugas akhir. Mau teknik mesin, mau teknik metalurgi, mau teknik industri, pada saat tugas akhir saya yakin bikin flowchart walaupun sederhana. Ya, berarti benar ya Den, kan di kita itu disebutkannya tugas akhir adalah masterpiece dari keinsinyuran kita, benar lah Den ya? Sip Pak, bahkan saya temukan kalau saya tanya kamu tugas akhirnya apa, bikin ini, coba kamu gambarkan secara general mulai dari awal sampai akhir. Saya kan ngomongnya begitu. Jarang yang ada yang bisa menggambarkan. Nah, di sinilah juga harus dibiasakan teman-teman itu kalau disuruh ke depan ya ke depan, itu basic bener lah. Dari zaman SD SMP juga kalau suruh nyanyi kan kalau nggak berdasarkan abjad kita sih beruntung-beruntung aja gitu ya. Tapi jarang kan kita mau ngacung gitu ya. Nah, jadi memang bicara mentality yang tadi dibahas juga itu perlu. Nah, artinya buat teman-teman itu tadi yang Pak Cucu sampaikan, kalau saya sih lebih mengarahkan kalau di TI gitu ya, Pak, di teknik industri juga kan seingat saya ada sistem informasi ya Pak ya. Ada, betul. Itu dipahami betul. Jadi menurut saya mau kerja dimanapun, pada saat Anda itu nanti naik jabatan menjadi supervisor up, itu pasti sudah berbicara konsep. Mau konsep internal, mau konsep yang global, atau konsep untuk pengembangan tim, tetap kita harus presentasi. Dan presentasi itu butuh skill. Skill menggambarkan, bicara speak, oke lah itu nanti ada trainingnya. Tapi kemampuan kita bermain menggambarkan itu yang penting. Karena tidak mudah menuangkan apa yang ada di isi kepala kita menjadi satu penjelasan tertulis gitu. Ya kalau bahasanya gini, mungkin kalau bicara ceramah, Ustadz Adi Hidayat tidak lepas dari spidol dan whiteboard gitu kan. Ya, betul. Supaya sistematis, maksudnya kan seperti itu. Nah, kita pun sama. Saya pun tidak pernah lepas dari spidol. Bahkan sekarang minggu ini bagian siapa? Mungkin saya, oke kamu ya. Pegang spidol, saya bilang gitu. Oke. Saya minta dia jelaskan itu dengan kemampuan menggambarkan. Mau gambarnya gimana pun silakan. Sepanjang relevan, saya bisa pastikan orang yang bisa menjelaskan dengan baik plus mampu menggambarkan, entah gambarnya mau kayak apapun bahasanya, tapi sepanjang itu nyambung, buat saya itu adalah satu kelebihan, Pak. Nah, betul. Artinya teman-teman ya dari hasil tadi Pak Cucu yang mengeksplor ke saya, ya 2 poin tadi lah yang salah satunya, salah duanya adalah sistem informasi, kemudian alat-alat analisa ya Pak mungkin ya, tadi sempat disinggung. Fishbone itu masih populer di pabrik di perusahaan mah, kadang juga wah gitu hebat dalam hati ya. Seven Tools ya Den ya. Ya Seven Tools boleh Pak. Betul. Jadi walaupun kalau dalam sejarah kualitas kan Pak ya, selain yang awal-awal masuk ke Seven Tools, masuk ke TQM, masuk ke Six Sigma. Bukan berarti Seven Tool itu ditinggalkan diganti dengan Six Sigma, tapi kan yang alatnya tetap dipakai. Betul. Cuman kalau saya lihat di Six Sigma kan lebih mengintegrasikan dan tujuan yang memang lebih ketat lah bahasanya. Itu di perusahaan tuh menjadi wah, nilai jual yang wah gitu. Apalagi atasan kita itu bukan seorang yang paham itu. Betul. Itu.
hebat gitu kan. Iya. Jadi aja hidungnya agak ngembang banget. Ya Iya, itu sih Pak. baik Den. Ini udah nggak kerasa Den, udah cukup lama ini. Kayaknya banyak informasi yang diperoleh nih buat teman-teman kita yang fresh Ya graduate ataupun mudah-mudahan. yang sebentar lagi fresh graduate nih, yang entry level. Jadi banyak yang harus kita siapkan. Kalau saya catat tadi dari penjelasan Denny itu relasi ya Den ya. Ya Pak. Harus. Nah, untuk kebangun relasi juga itu tidak mudah, harus dimulai dari sejak kuliah gitu ya. Karena untuk berkenalan saja butuh effort ya Den ya. Betul Pak. Sendiri Betul gitu. effort. Betul. Betul ya. Kan orang nggak ada perlu ke kita mau salaman ngapain sih gitu. Iya. Terus tadi bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris, kemudian adaptasi dengan lingkungan, penyesuaian dengan lingkungan. Kemudian juga ya sejak kuliah harus dilatih kemampuan berkomunikasi publik begitu ya, Betul. berkomunikasi dengan baik. Itu di organisasi gitu ya. Makanya Maka teman-teman di himpunan, di lab gitu ya. 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 Atau kalau sekarang di kita ada galeri investasi tuh Den, jaringannya udah Jawa Barat. Ya. Jadi kalau saya lihat teman-teman yang di galeri investasi punya value yang lumayan cukup tinggi pada saat dia lulus begitu ya. Baik Den, terima kasih banyak ini. Ya, sama-sama. Nanti kita lanjutkan di sesi kuliah mungkin Den, kalau udah tidak pandemi nih. Mudah-mudahan ini berkenan hadir ke kampus baru kita Den. Insya Allah Pak ya, di sini pun saya pun yang mengucapkan terima kasih ya selama ini juga dengan Pak Cucu khususnya gitu ya, juga dengan dosen-dosen yang lainnya. Waktu ya mungkin saya dengan Pak Cucu ada beberapa sesi, kalau dulu kan ada beberapa ya, mungkin 4 kali kalau nggak salah ya Pak ya. Dan itu sih harapan saya, walaupun mungkin Bapak sudah direktorat ya Pak ya sekarang. Ya gitulah, bantu-bantu di sana Den, ya. Di manajemen ya. Kalau sekarang maaf, kajur di TI ini siapa Pak? Sekarang Bu Gianti. Oh Bu Gianti, oke. Bu Gianti, ya. Ya mudah-mudahan nanti setelah diperkenankan kampus untuk bisa ada kegiatan eksternal, saya bisa ada satu sesi sharing kembali, ya bicara apapun gitu ya, walaupun yang expertise saya kalau untuk bicara di luar sih memang bicara manajemen mutu Pak bahasanya gitu ya. Betul, iya. Karena bicara, kemarin saya ke Gramedia, ada beberapa buku SOP, mohon maaf gitu pas saya baca, lah ini mah gitu kan bahasanya gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada penulis, yang mungkin penulis juga kadang-kadang kan mau ideal seperti apa juga mungkin ada strategi marketing dan lain-lain. Tapi kalau saya lihat isinya, ini masih jauh dari yang harus dipahami oleh seorang supervisor up gitu ya, berbicara betul. Kedua, mungkin kalau bicara ISO dulu saya kan beberapa kali sharing di Unjan itu ISO 9001 ya Pak. Betul. Saat ini ya kemarin saya udah 2 tahun ISO 27001. Nah, ya memang ini ada kebutuhan khusus sih di segmen tertentu yang memang berbicara transaksi elektronik gitu ya. Nah, kalau ya semua juga bisa sebetulnya, manufaktur, pabrik dan lain-lain juga bisa melakukan itu. Jadi kalau nanti masih ada kesempatan buat saya untuk sharing session kembali, mungkin 2 itu yang bisa saya nanti bantu. Nah, kemudian ada pesan juga dari teman-teman kita Pak, ya tadi yang Bapak sudah sebutkan Maman, mohon maaf kalau saya izin sebentar, Maman itu dulu di Bansu itu memang perusahaan Jepang, support spare part electronical wiring di beberapa otomotif, dan dia juga punya cerita yang sangat unik dan lebih challenging, lebih kelihatan pabriknya, dan saat ini memang dia kerja di salah satu pabrik juga, tetapi dia pun sekarang sebagai seorang pengusaha Pak. Betul. Dia sudah punya workshop di Egypt kalau nggak salah, dia punya workshop, asetnya sudah lumayan, punya truk distribusi yang wing 2 dan segala macam dari cerita gitu kan. Dan itu relasi Pak, yang dia bangun tuh relasi. Betul. Mohon maaf kalau Maman secara IPK mungkin 2,5, 2,6, kemampuan komunikasinya yang memang dia bagus, dan belajarnya juga bagus setelah kuliah, tapi pas kuliah belajarnya gak kurang, tapi setelah kuliah juga bagus. Dan itulah relasi-relasi yang dia bangun, mendapatkan kepercayaan, dan akhirnya ya bisa sukses seperti itu. Ya mungkin nanti dia bisa ini Pak sharing. Baik Den. Memang saya perhatikan banyak yang alumni kita ini berkembang jauh pesat sesudah lulus begitu ya. Pada saat kuliah mungkin belum menemukan
sesuatu yang pas miliknya gitu ya. Iya, betul, Pak. Potensi-potensi yang menjadi unggulannya baru ya, ketemu betul. pada saat bekerja gitu ya. Itu memang betul, buat teman-teman di yang masih kuliah nih nggak usah khawatir. Saya sering cerita di kelas, jangan khawatir kalau sekarang tidak paham. Pada saat dosen menjelaskan tidak paham, nggak apa-apa. Kadang-kadang baru paham 1 bulan kemudian, atau pada saat sesudah bekerja sering baru paham gitu ya. Oke, baik Dan, terima kasih banyak atas sharing-nya. Insya Allah sangat bermanfaat buat teman-teman kita yang masih di kampus, gitu ya, terutama di jurusan Teknik Industri. Insya Allah nanti kita akan coba arrange untuk ketemu offline. Terima kasih Industrialis, ya. Terima kasih Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.